Lagi bersama saya di Investor Satu Lot. Oke, ini adalah video lanjutan dari segala pasar modal sebelumnya ya, karena materi ini cukup panjang dan ini hampir selesai, tinggal 2 bagian lagi. Jadi silakan dipersiapkan. Oke, struktur pasar modal Indonesia. Jadi struktur pasar modal Indonesia itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan di bidang pengawasan pasar modal itu ada KPEI, BI, sama KSEI. Keliling penjaminan efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, modal, ada banyak sekali ya. Ini bisa dibaca sendiri atau mungkin bisa di stop terlebih dahulu. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan melihat Otoritas Jasa Keuangan. Ini dia punya tugasnya itu melakukan pengaturan dan pengawasan ya sektor-sektor jasa keuangan kayak misalkan bank, pasar modal, dan juga sektor industri, keuangan, dan bank. Tujuannya jelas untuk mengatur agar teratur, adil, dan transparan, dan lain sebagainya. Ini penting ya untuk kita tahu. Ya, Bursa Efek Indonesia itu adalah tempat untuk kita bertransaksi ya. Istilahnya kayak pasar modal yang kita ngomong sebagai mall. Nah, itu didirikan pada tahun 1992 tanggal 13 Juli. Ini salah satunya penyelenggaraan perdagangan efek di Indonesia. Dulu sih ini ya yang saya tahu dari senior saya mengenai investasi itu bursa efek itu sebenarnya ada dua. Awalnya itu bursa efek Jakarta sama bursa efek yang ada di Surabaya. Nah, saya kurang tahu ya di tahun berapa akhirnya kedua bursa tersebut bergabung menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia. Ini Bursa Efek ini wajib menerapkan peraturan-peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan dan perdagangan, dan mempunyai suatu pemeriksa atau petugas untuk menjalankan pemeriksaan berkala. Dan bekerjasama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal. Jadi di pasar modal sekarang itu juga ada namanya efek syariah atau saham-saham syariah. Jadi buat calon-calon investor dan teman-teman investor yang merasakan bahwa investasi itu ngomongnya itu kayak haram, itu jujur tidak haram karena memang sudah dijelaskan oleh MUI bahwa investasi di pasar modal itu juga ada yang namanya syariah. Atau mungkin kalau pengen lebih halal lagi bisa berinvestasi di saham-saham syariah. Kapan kita akan bahas bareng-bareng mengenai saham-saham syariah. Oke, selanjutnya yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Pasar Modal, ini LPP. Ini biasanya diingat sebagai KSEI ya, tapi saya jarang banget sih tentang tahu tentang perusahaan ini ya. Tapi yang saham-saham itu nyimpannya di KSEI, seingat saya itu seperti itu. Nanti bisa dicek sendiri ya. Dan lembaga clearing dan penyaminan ini KPI. Jadi fungsinya KPI itu untuk menjadikan jasa clearing atau istilahnya transaksi. Yang menjelaskan bahwa transaksi kita untuk jual beli saham itu lewat KPI. Oke, lanjut. Nah, ini SIPF, Securities Investor Protection Fund. Jadi di mana terjadi pelindungan dana penuh modal ya. Jadi kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset modal. Jadi dana pelindungan pemodal ini diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan yang lebih. Ya, ini modal yang asetnya mendapatkan perlindungan. Oke, jadi aman. Ini juga ada ganti rugi modal batasan paling tinggi itu sekitar ganti rugi itu sekitar 100 juta rupiah. Batasan paling tinggi untuk setiap kustodian yaitu sekitar 50 miliar ya ini. Ya, 50 miliar. Dan ganti rugi atas aset nilai modal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. Jadi cuma kalau misalkan terjadi kehilangan ya bisa kita laporkan. Tapi sampai sekarang sih sebenarnya nggak ada ya. Saya belum pernah melihat jika terjadi kehilangan efek. Nah, ini sertifikat dan stiker keanggotaan.
ini juga gak perlu kita bahas sih sebenarnya karena memang sudah diatur. Soalnya ini ada acuan kepemilikan sekuritas. Jadi ini setiap investor itu punya ID-nya masing-masing, di mana ID-nya itu AXS dari KSEI, yaitu sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya di sistem KSEI. Jadi biasanya sih ya, dalam KSEI ini kita bisa melihat portofolio kita di semua broker atau di semua sarana investasi yang dinaungi OJK itu biasanya kita bisa melihat di sini. Dan sekarang ini KSEI bentuknya kalau tidak salah itu bentuknya udah online, jadi kita nggak buat nggak bentuk kayak kartu kayak gini ya. Untuk lebih lanjut mungkin akan kita bahas lagi kapan-kapan jika ada waktu. Hanya ini websitenya bisa dicek lagi ya nih apakah memang masih bisa. Ya, soalnya jarang masuk juga di KSEI. Kalau nggak salah juga ada kalau nggak salah itu juga ada ada aplikasinya jika memang ingin mengakses ya. Dan juga di KSEI ini kalau nggak salah itu juga ada kayak bagian portal berita ya, khusus emiten yang Anda baca. Jadi emiten yang Anda punya. Jadi kayak misalnya Anda punya BRI ya biasanya KSEI ini ngasih berita tentang BRI. Jadi lebih enak juga sih. Dan melihat saldo efek asik ya. Kita bisa melihat dari satu tempat, kita nggak usah buka-buka tempat lain. Asik, melihat data transaksi juga bisa, melihat data netting hak atau kewajiban transaksi juga bisa, melihat saldo dana ini juga bisa ya. Bisa melihat mutasi dana juga bisa, geo branding fasilitas ini terintegrasi juga bisa. Oke. Rekening dana nasabah. Nah, jadi kalau misalkan kita mulai berinvestasi di pasar modal, kita pasti akan dibukakan untuk pertama kalinya pasti kita dibukakan rekening dana nasabah. Nah, ini rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek, dan RDN harus dibuka melalui bank arbitrase transfer RDN yang bekerja sama dengan KSEI agar dapat memiliki lebih dari satu RDN. Jadi sebenarnya salah satu syarat untuk kita dapat berinvestasi di pasar modal yaitu kita punya tabungan di bank ya, dan dalam bentuk buku tabungan sih seingat saya. Ini kita bank administrasi RDN ini kerjasama dengan berbagai macam bank, ada banyak dan benarnya ada banyak ya. Kalau saya sendiri biasanya pakai saya sendiri ya punyanya BCA sih. Langsung Niaga, Mandiri, Permata, BRI banyak sekali. Oh, udah habis, mantap. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sekolah pasar modal level 1 ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh BI, karena mungkin saja informasi yang saya sampaikan ini ada yang salah, atau mungkin saja informasi yang saya bagikan ini masih kurang detail bagi Anda seorang calon investor. Pastikan Anda mengikuti seluruh edukasi yang diberikan oleh BI maupun oleh beberapa kelompok-kelompok investasi yang jelas berkompeten. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dari part 1 sampai part terakhir ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu Anda agar sukses berinvestasi di pasar modal. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan lagi sekian, terima kasih.